datang di ibadah sekolah minggu Gereja Dirgantara. Hari ini kita akan bersama Kakak Igin ditemani Virgia dan Hosana. Shalom. Masih kurang semangat Shalom. Adik-adik sekolah minggu apa kabar? Luar biasa, yes, yes, yes. Kita ulang deh dari awal. Kalau kakak bilang adik-adik sekolah minggu apa kabar? Jawabannya luar biasa, yes, yes, yes. Ketiganya kita loncat ya. Oke, bisa? Bisa? Bisa dong. Oke, kita coba ya. Adik-adik sekolah minggu apa kabar? Luar biasa, yes, yes, yes. Wow, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah memang luar biasa semangat. Harus dong, kan kita mau memuji Tuhan. Nah, tapi orang-orang di sebelah kita sudah pada semangat belum ya memuji Tuhan? Kalau gitu kita tanyain kabar mereka sambil ngajak mereka buat semangat dan gembira memuji Tuhan. Kita nyanyi apa kabar? Semua berdiri ya. Bergembira, tepuk tangan, lirikkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 putar sekali lagi. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, lirikkan matamu, goyang ke kiri, goyang ke kanan, putar, 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 diam di tempat. Oke, gimana? Sudah semangat semua? Sudah bergembira? Harus dong, karena sejak kita kenal Yesus, hidup kita berubah dan hidup kita selalu gembira. Kita nyanyi sejak ku kenal Yesus. Semua tetap berdiri dan harus semangat ya. Yang lupa gerakannya boleh ikutin dua temannya di depan. Kita tepuk tangan dulu ya. Lompatnya ke kiri dulu ya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalalala, shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Keselamatan darimu. Sekali lagi kita ulangin, sejak ku kenal Yesus. Yang lebih semangat. Ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Shalala, shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Hidupku dibenarkan. Shalalalala. Terima kasih Tuhan. Shalalalala. Keselamatan darimu. Wow, adik-adik
sekolah minggu yang ada di rumah memang luar biasa. Semangatnya luar biasa meskipun di rumah saja. Nah, kita mau memuji Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita mau berdoa. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi dulu yuk. Selamat pagi Tuhan. Semua tetap berdiri ya. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Terima kasih Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke, tetap berdiri, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur dan kami berterima kasih karena kami punya Tuhan yang luar biasa baik, memelihara, menjaga dan menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah peliharakan dan berikan kami kesehatan untuk menjalani 1 minggu kemarin. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang di hadapan hadirat-Mu membawa kehidupan kami mau beribadah kepadamu, memuji dan berdoa. Tuhan tolong kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, biar benar Tuhan, ibadah kami pagi ini sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ampuni dosa kami dan layakkan kami untuk datang beribadah bersekutu kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Masih semangat memuji Tuhan? Masih? Masih dong, harus. Kalau mau memuji Tuhan kita harus terus semangat. Kalau gitu kita tes, benar-benar masih semangat gak sih? Kita nyanyi Dem Bones. Masih ingat lagunya? Masih? Harus masih. Kalau udah lupa-lupa boleh deh ikutin kakak-kakaknya yang ada di depan. Kita tepuk tangan dulu ya. Dem bones, dem bones, dem, dry bones, dem bones, dem bones, dem, dry bones, dem bones, dem bones, dem, dry bones. Hear the word of the Lord. Sekali lagi dem bones. Dem bones, dem bones, dem, dry bones, dem bones, dem bones, dem, dry bones, dem bones, dem bones, dem, dry bones. Hear the words of the Lord. Heaven, man, God, Christ, faith, commitment. Heaven, man, God, Christ, faith, commitment. Heaven, man, God, Christ, faith, commitment. Hear the word of the Lord. Sekali lagi, dem bones, dem bones. Yang lebih semangat dong, jangan lesu-lesu. Kalau memuji Tuhan itu harus semangat. Dem bones, dem bones, dem, dry bones, dem bones, dem bones, dem, dry bones, dem bones, dem bones, dem, dry bones. Hear the word of the Lord. Heaven, man, God, Christ, faith, commitment. Heaven, man, God, Christ, faith, commitment. Heaven, man, God, Christ, faith, commitment. Hear the word of the Lord. Luar biasa sekali memang adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di rumah itu memang istimewa.
Meskipun kita sekarang nggak bisa ketemu dan beberapa minggu kemarin, tapi adik-adik sekolah minggu memuji Tuhannya dengan istimewa. Tapi apa benar ya kalian istimewa karena kata kakak atau karena teman kita? Supaya kita tahu jawabannya, yuk kita nyanyi sama-sama Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Hebatku, aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengajarkan, aku istimewa, kata Yesus. Darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Mengajarkan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Jadi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah sudah tahu dong kenapa kita istimewa? Kenapa? Karena kata Yesus, saking istimewanya kita dibeli pakai darahnya Tuhan. Oke, adik-adik sekolah minggu kita mau mengakui pengakuan iman kita, silakan berdiri. Berdiri yang rapi ya, ikrar pengakuan iman Gereja Kibait kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke sorga adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Oke, adik-adik tetap berdiri ya. Kakak mau tanya deh, ada berapa jalan sih ke surga? Ada 1, ada 2, atau ada banyak? Kalau gitu biar kita tahu jawabannya, kita nyanyi Hanya Satu Jalan ke Sorga.
satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya dalam nama Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya dalam nama Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Doa syafaat oleh Bapak Pendeta Nelman Mangalik MTH. Ya, baik anak-anakku sekalian, duduk yang bagus. Kita akan menghadap Tuhan dengan doa syafaat. Semua sudah siap? Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang menolong kami menjalani hari-hari hidup kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan kami bisa dituntun sampai ke hari ini dan sedang beribadah kepada Tuhan dari tempat kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kehidupan kami dalam segala kegiatan kami sepanjang 1 minggu yang telah berlalu. Semuanya dapat kami jalani dengan baik, dan sekiranya dalam menjalani hidup kami ada yang tidak berkenan, kami berbuat salah dan berdosa di hadapan Tuhan. Kami datang kepadamu memohon ampun. Tuhan, kuduskan kami, kasihani kami sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami kembali layak disebut sebagai milik Tuhan, anak-anak Tuhan, kepunyaan Tuhan yang memberi penyembahan kami kepada Tuhan hari ini. Bapa kami di surga, saat ini Tuhan, kami datang berdoa, memohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus menuntun kehidupan kami, menjalani hari-hari hidup kami, secara khusus pada minggu yang sedang kami jalani. Dengan berbagai kegiatan kami, ada banyak di antara kami yang mempersiapkan diri untuk memulai kelas kami. Baik yang akan masuk dalam kelas yang baru, maupun yang akan mencari sekolah yang baru. Kami mohon kiranya proses itu kami dapat jalani karena penyertaan Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami dapat belajar dengan baik. Ya Tuhan, kami datang berdoa kiranya kebersamaan kami dengan papa, mama, adik, kakak kami, keluarga kami di rumah, Tuhan terus berkati, kami dapat menikmati damai sejahtera, kami terus dipertumbuhkan baik secara fisik maupun secara rohani. Kami terus bertumbuh berkembang dan kelak menjadi anak yang dewasa di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dan kebenarannya, dan melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, papa dan mama kami, saudara-saudara kami, kiranya Tuhan yang akan menolong, memberkati mereka untuk membimbing kami, memfasilitasi pertumbuhan kami, perkembangan kami dengan berbagai hal yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami datang berdoa kepada Tuhan. Dalam persekutuan kami sekolah minggu jemaat Dirgantara, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati persekutuan kami. Kendati pun sampai saat ini kami belum bisa bertemu semuanya bersama-sama untuk beribadah seperti sebelum-sebelumnya.
Tapi kami berdoa kiranya Tuhan terus tanamkan kerinduan dalam diri kami, dan Tuhan berikan waktu. Tuhan dalam kasih dan kedaulatan Tuhan, pulihkanlah bangsa kami dari kondisi COVID ini. Sehingga kalau Tuhan masih berkenan, pada waktunya kami bisa ke gereja, berjumpa bersama-sama, dan beribadah bersama-sama. Ya Tuhan, kami datang berdoa untuk para bapak dan ibu guru kami di gereja yang terus melayani kami dengan media-media saat ini. Tuhan akan menolong, Tuhan akan berkati untuk dapat memberikan pelayanan-pelayanan bagi Tuhan melalui persekutuan kami. Demikian pun Tuhan untuk guru-guru kami yang ada di sekolah, kiranya Tuhan juga tolong untuk dapat memaksimalkan pelayanan, mengajar, dan membimbing kami dari sekolah. Ya Tuhan, ya Allah kami di surga, kami datang berdoa, mendoakan untuk gereja kami. Kiranya Tuhan yang akan terus menolong dan Tuhan terus mengurapi sehingga gereja kami, gereja Kibaik Jemaat Dirgantara terus bertumbuh, terus berkembang menjadi jemaat yang besar karena melayani Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami di surga, mungkin ada di antara kami yang sakit atau kurang sehat. Engkau mengenal kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sebab itu tolonglah kami, kasihanilah kami, sembuhkan dan jamah kami. Atau mungkin ada orang tua kami, orang tua teman-teman kami. Tuhan sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu, karena kami percaya bahwa kuasa darah Yesus dan bilur-bilurnya berkuasa menyembuhkan kelemahan dan penyakit kami. Ya Tuhan, ya Allah kami di surga, berkati kehidupan kami, penyembahan kami hari ini, semua Bapak dan Ibu guru kami yang melayani kami, Tuhan urapi mereka. Terpuji nama-Mu ya Tuhan dan Allah kami, sambutlah kami yang datang berdoa kepadamu melalui syafaat ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian kepada adik Syera, dipersilakan. Sudah siap dengar firman Tuhan? Sudah? Harus siap dong, karena kita mau dengar cerita firman Tuhan oleh Ibu Guru Naomi Pabalik. Tapi sebelumnya itu, biar lebih siap dan makin siap, kita nyanyi lagu 3B. Apa sih 3B? Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kalau ada adik-adik sekolah minggu yang belum tahu gerakannya, boleh ikutin teman-teman di depannya ya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah bagi dunia. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berbuah lakukan perintahnya.
berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah bagi dunia. Shalom. Selamat pagi anak-anakku kekasih dalam Tuhan. Dan salam sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu walaupun melalui media ini. Dan sekarang ini kita mau membaca firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Jangan ada yang jalan-jalannya. Kita mau membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi sebelumnya itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat lagi berjumpa melalui media ini Tuhan, untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami semua sehingga kami dapat duduk dengan manis mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu pada saat ini akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari pertama Samuel pasal 17 ayat 12 sampai 52. Tetapi yang kita akan baca nanti dari 40 sampai 50. Firman Tuhan berbunyi, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari sungai 5 batu yang licin, ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud. Di depannya orang-orang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku. Maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantangkan itu. Ayatnya 48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu. Saya ulangi. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya. Diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah orang mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu itu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Amin atas firman Tuhan. Saat ini kita akan menyaksikan video, dan video ini pasti bagus dan pasti menarik. Kita akan menyaksikan video ini.
Dipersilakan. Suatu ketika, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Tampil pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Goliat memakai ketopong tembaga, memakai baju sirah, memakai penutup kaki dari tembaga, dan memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa, mata tombaknya 600 sikal besarnya. Goliat berdiri dan berseru kepada barisan Israel, "Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika dapat berperang dan mengalahkan aku, kami akan menjadi hambamu dan begitu pun sebaliknya." Daud adalah seorang anak dari Efrata yang bernama Isai. Daud adalah seorang anak bungsu. Ia selalu pulang untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Kemudian, Isai menyuruh Daud mengambil gandum dan roti untuk dibawa ke perkemahan kakak-kakaknya. Ketika Daud sampai di perkemahan, berlarilah dia ke tempat barisan dan bertanya kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat? Ketika Daud sedang berbicara, tampillah Goliat mengucapkan kata-kata yang sudah dia ucapkan dan Daud mendengarnya. Daud berkata, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, sampai dia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup?" Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak masa mudanya telah menjadi prajurit." Jawab Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Daud mengambil tongkat dan memilih 5 batu licin dari dasar sungai. Ia mendekat ke arah orang Filistin, dan orang Filistin kian dekat menghampiri Daud. Namun Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Lalu Daud memasukkan tangan dalam kantongnya, diambilnya batu, diumbannya, maka kenalah dari orang Filistin itu. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang, dihunusnya dari sarungnya, dan dihabisinyalah dia. Dipancungnyalah kepala Goliat dengan pedang itu. Ketika orang Filistin melihat pahlawan mereka telah mati, mereka lari. Maka bangkitlah orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak. Demikianlah video yang kita telah saksikan bersama-sama pada pagi hari ini. Di mana kita tahu bahwa Daud bisa mengalahkan orang Filistin itu. Kenapa? Daud yang kecil itu bisa mengalahkan Goliat yang besar itu? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Daud selalu setiap aspek kehidupannya dia selalu berserah kepada Tuhan. Dia tidak pernah memegahkan dirinya. Tidak sama yang kita baca tadi bahwa orang Filistin itu meremehkan Daud. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Daud dipakai oleh Tuhan untuk mengalahkan orang Filistin itu. Daud membela bangsa pilihan Allah. Kira-kira siapa yang tahu bangsa pilihan Allah itu? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu? Betul, bangsa Israel adalah pilihan Allah. Begitu pula dengan kita adik-adik yang kekasih dalam Tuhan. Atau anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan di rumah masing-masing. Kita juga bisa dipakai oleh Tuhan. Walaupun kita masih kecil, biasa ada orang meremehkan kita bahwa tidak bisa apa-apa itu. Dia masih kecil, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi di sini kita mau belajar kepada Daud. Karena Daud adalah contoh yang baik dalam kehidupan kita. Dan anak-anakku yang kasih dalam Tuhan di rumah masing-masing, kita bisa juga dipakai oleh Tuhan.
Apa yang ada pada kita, Tuhan bisa pakai dalam kehidupan kita. Misalkan kepintaran kita, kita gunakan dengan baik dalam kehidupan kita. Tetapi ada yang biasa begini. Dia disuruh mamanya belajar, tetapi dia bilang, gampang gitu mama pelajarannya. Itu berarti dia apa? Mengandalkan kekuatannya. Dia seperti tadi siapa? Orang Palestina itu. Atau Goliat yang besar itu. Tetapi di sini kita benar-benar mau belajar seperti Daud. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau memakai waktu kita dengan benar dalam kehidupan kita. Seperti kita bisa rajin belajar. Kita bisa rajin berdoa di rumah masing-masing. Jangan kalau sudah baru mau makan, langsung makan saja. Tidak berdoa, tidak bersyukur kepada Tuhan. Itu bukan contoh yang baik. Bisa juga kita dipakai, kita rajin memuji nama Tuhan. Apalagi kalau kita dikasih talenta oleh Tuhan, suara yang bagus, kita gunakan dengan baik itu memuji nama Tuhan. Kita membantu orang tua kita, tapi jangan kalau disuruh mamanya, uang dulu deh. Kasih Kak uang dulu baru saya kerja. Tidak demikian adik-adik. Kita kerja dulu baru kita dapat upahnya. Betul atau tidak? Betul. Pintar semua anak-anakku yang ada di rumah masing-masing. Jadi setiap apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, kita bisa dipakai oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kita bisa apapun yang kita lakukan masih ada lagi. Masih banyak hal-hal yang kita bisa buat, yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan kita mau belajar dengan baik dengan seperti Daud ini selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhanlah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Kedua, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat atau orang Palestina itu yang besar itu, yang punya segala-galanya? Karena Daud percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah takut melawan bangsa pilihan Allah. Daud selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi biasa anak-anakku yang kekasih yang di rumah masing-masing, biasa takut? Pasti pernah takut. Kalau disuruh mamanya, kalau mau kencing, minta dulu mamanya, mau Kak kencing mama, takut Kak di kamar mandi. Tidak perlu takut. Karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Khususnya saat-saat ini. Banyak orang yang takut. Karena apa? Corona bedeng. Dia takut keluar-keluar. Ya? Kita tidak perlu takut. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu takut. Tapi kita perlu waspada. Kita memakai protokol kesehatan. Yang pertama, sudah tahu toh? Cuci tangan setiap saat. Ini tangan ini kotor sekali biasa. Pegang di tempat-tempat yang kotor lalu taruh mukanya, ya jangan. Kedua, pakai masker supaya kita celoto-celoto itu tidak keluar liur-liur tak, ya. Kedua masker. Ketiga, jaga jarak, jangan dekat-dekat. Tetapi kita jaga jarak dan kita juga harus jaga kesehatan. Kita selalu makan yang banyak, makan vitamin supaya kita sehat dan kuat dalam kehidupan kita. Sehingga rasa ketakutan itu hilang daripada kehidupan kita. Dan karena kita juga selalu berserah kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah segala-galanya dalam kehidupan kita.
Karena Tuhanlah sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Jadi anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, mari dalam kehidupan kita ini kita mau belajar seperti Daud ini. Kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita ini, kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kita. Dan seperti Daud ini, dia selalu ditolong oleh Tuhan dalam kehidupannya. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Amin. Sudah dengar firman Tuhan? Sudah? Tapi nggak cuma didengar ya, tapi kata lagu kita tadi apa? Harus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Sudah siap semua persembahannya di tangan kanan? Sudah? Nah, sambil kita memberikan persembahan kita nyanyi Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Doa persembahan oleh Ibu Guru Naomi Pabalik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, puji syukur kami kembalikan kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu kami dapat gunakan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar seperti Daud yang selalu mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam rangkaian ibadah kami Tuhan, anak-anak kami telah memberi persembahan buat Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dipakai untuk dalam pelayanan-Mu di masa-masa yang akan datang. Berkati orang tua mereka masing-masing dalam pekerjaannya, dalam tugas, dalam usaha-usaha mereka masing-masing. Tuhan berkati sehingga mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan dan berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan. Lanjut ibadah kami pada saat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Wah, nggak berasa ya kita sudah ada di akhir ibadah kita. Tapi sebelum kita kembali ke aktivitas kita masing-masing, kita mau bilang dulu sama Tuhan, kalau kita mau ikut Tuhan, bukan karena orang lain, bukan karena dipaksa, bukan karena hadiah, tapi karena kita mau ikut Tuhan, itu karena kita cinta Tuhan. Kita nyanyi, aku mau ikut Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan
ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Doa berkat oleh Bapak Pendeta Nelman Mangalik MTH. Baik anak-anakku sekalian, semuanya tenang, kita akan akhiri kebaktian kita. Kita berdoa. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh tuntunan melalui persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, menumbuhkan kamu sekalian sekarang sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Amin. Silakan anak-anakku duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Adik-adik yang ada di rumah harus tetap jaga kesehatan, berdoa senantiasa, jadi anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus memberkati dan selamat ketemu hari Minggu depan di jam yang sama. Bye-bye.